Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, ada seseorang yang bertanya, jika seseorang yang tidak pernah sholat lalu meninggal dunia, tidak bisa disolatkan meskipun jenazah beragama Islam. Karena ketika kita sholatkan, maka dosa-dosa orang yang meninggal tersebut ditanggung oleh orang yang mensolatkan. Apakah pemahaman seperti ini benar? Dalam minggu kemarin telah terjadi peristiwa kematian, di mana orang-orang kampung saya tidak mau mensolatkan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Padahal orang ini agamanya Islam, dan silsilah keluarganya pun semuanya Islam. Ustadz Muhammad Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren An-Nuriyah Kaliwining, Rambi Puji, Jember, memberi tanggapan seperti berikut. Sebelum menjawab pertanyaan saudara, patut dipahami terlebih dahulu bahwa para ulama mengklarifikasikan orang yang meninggalkan sholat dalam dua macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena memang mengingkari kewajiban sholat. Ia mengerti bahwa syariat mewajibkan sholat bagi umat Islam, tapi ia tidak mempercayai dan mengingkari kewajiban itu. Dalam hal ini, ia dihukumi keluar dari agama Islam atau murtad. Sebab, setiap orang yang mengingkari terhadap kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama, maka dihukumi murtad. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tanpa ada maksud mengingkari kewajiban sholat. Orang dengan klarifikasi kedua ini tidak sampai dihukumi murtad, sebab ia masih mempercayai bahwa melaksanakan sholat adalah hal yang wajib, meskipun ia tidak melakukannya karena malas atau terdapat uzur, seperti lupa atau tertidur. Menurut pendapat yang sahih, ia tidak sampai jatuh pada status murtad atau kafir. Meski begitu, ia tetap berkewajiban mengqadha sholatnya. Dari dua macam orang yang meninggalkan sholat tersebut, orang yang termasuk dalam kategori pertama, yakni orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ketika ia meninggal, tidak boleh untuk disolati, sebab ia dihukumi sebagai murtad karena mengingkari kewajiban sholat. Sedangkan kategori kedua tetap wajib untuk disolatkan, seperti halnya mayit muslim lainnya, karena ia masih berstatus sebagai orang muslim. Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Al-Muhadzab, yang artinya, ketika orang yang meninggalkan sholat terbunuh, maka ia wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan orang-orang muslim. Kuburannya juga ditinggalkan atau terpunuk, seperti halnya kuburan orang lain. Kewajiban ini seperti halnya yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Ketentuan ini merupakan pandangan yang kuat dalam mazhab dan diikuti oleh mayoritas ulama. Namun, terdapat pandangan dari ulama Khurasan yang diriwayatkan dari Abu al-Abbas bin Al-Qos, pengarang kitab Al-Taqis, bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan kuburannya diberangus. Hal ini dilakukan dalam rangka memberatkan dirinya dan memperingatkan atas perbuatannya. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Meskipun seseorang meninggalkan sholat berulang-ulang karena faktor malas, tetap saja wajib bagi umat Islam yang mengetahui kematian untuk mensolati jenazahnya. Hal ini ditegaskan dalam kitab Hasyiyah Yanah
talibin. Ketika orang yang meninggalkan sholat terbunuh, maka wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur di kuburan orang-orang muslim. Ketika memang ia meninggalkan sholat karena malas, maka sebaiknya bagi kita sebelum memutuskan untuk mensolati atau tidak mensolati mayit, agar mengerti terlebih dahulu tentang faktor yang mendasari seseorang semasa hidupnya meninggalkan sholat. Apakah ia tidak melakukan sholat karena mengingkari terhadap kewajiban sholat, atau hanya karena malas untuk melakukan sholat? Hal ini misalnya dapat diketahui dari latar belakang kepribadian, keluarga, dan lingkungannya. Dalam kasus di Indonesia, seseorang tidak melaksanakan sholat lebih banyak karena faktor malas atau terhalang kesibukan sehari-hari daripada pengingkaran terang-terangan atas syariat sholat. Jika memang demikian, maka tetap wajib untuk mensolati jenazahnya, kecuali bila memang seseorang terindikasi mengikuti ajaran atau aliran yang menyeleweng sampai menganggap sholat itu tidak wajib. Terlebih ketika ia mengungkapkan ke khalayak umum tentang keyakinannya tersebut, maka dalam hal ini sudah tidak wajib untuk mensolati jenazahnya. Lalu, bagaimana dengan menanggung dosa orang yang tidak pernah sholat? Menurut pendapat Ustadz Muhammad Ali Zainal Abidin, hal tersebut tidak benar, bahwa mensolati jenazah orang yang semasa hidupnya tidak sholat akan berimbas pada penanggung dosa mayit tersebut pada orang-orang yang mensolatinya. Yang terjadi justru bisa sebaliknya, masyarakat secara keseluruhan berdosa karena tidak mensolati jenazah yang seharusnya disolati. Mengingat sholat jenazah adalah fardu kifayah atau kewajiban kolektif, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain." Semoga informasi dari video ini bisa menjadi referensi untuk menambah pengetahuan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.